Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Pak Yusuf sebagai pelaku seni yang ada di Bengkulu. Bagaimana sepenting apa sih urgensi atau tingkat pentingnya untuk melestarikan seni yang ada di Bengkulu? Bahwa sama-sama kita tahu di era modern sekarang itu seni-seni asli atau kesenian tradisional yang ada hampir di semua daerah semakin lama seperti semacam ditinggali oleh anak-anak muda khususnya, karena anak-anak muda sekarang banyak yang hobinya ke era-era teknologi, main game, terus juga seninya itu juga seni-seni yang populer, mungkin musiknya juga musik-musik band atau juga bahkan seni musik yang ada dari negara lain seperti musik K-pop. Untuk para K-popers harus juga kita menjaga untuk kesenian asli yang kita punya, terutama dari provinsi kita, kota asal kita itu Bengkulu. Dan untuk Pak Yusuf, pada saat zaman dulu nih, Taman Budaya itu kan baru sekitar tahun 80-an Pak ya? 82. 82. Ya. Nah, berarti bagaimana nih langkah-langkah yang sudah diambil oleh para pemerintah pada saat itu untuk turut serta juga melestarikan kesenian ini? Karena kan fasilitasnya pada saat zaman dulu belum ada nih. Iya, ya. Yang dirasakan sama Pak Yusuf sebagai pelaku seni, kalau latihan itu berarti tidak ada tempat berarti Pak ya? Di mana aja bisa Ya, latihan. ya. Jadi saya saya ceritakan dulu masalah instansi pemerintah yang menangani perkembangan dan pembinaan kesenian. Di dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi itu ada bidang kesenian. Oke. Pada waktu itu sebelum otonomi itu Kanwil, Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Kemudian bidang-bidangnya itu ada bidang kesenian menangani masalah seni budaya. Nah, kemudian ada lagi bidangnya itu bidang sejarah dan permusiuman. Oke. Ya. Berarti memang sudah dibagi-bagi. Sudah dibagi-bagi. Nah, kemudian untuk operasionalnya lahirlah Taman Budaya khusus untuk menangani masalah sebagai dapur seni. Oke. Ya, sebagai etalase seni. Nah, tugas bidang kesenian di Kanwil dengan Taman Budaya untuk non teknis itu di bidang kesenian Kanwil Dikbud. Oke. Non teknis. Kemudian untuk masalah teknis ditangani oleh Taman Budaya. Nah, untuk bidang kesenian tugasnya untuk membina, memelihara tumbuhnya grup-grup kesenian di daerah, sanggar-sanggar. Dia mengusahakan bagaimana supaya sanggar-sanggar ini terus tumbuh dan yang sudah ada jangan sampai hilang gitu Pak ya. Ya. Berarti memang disiapkan tempatnya nih. Ini Ya. udah ada fasilitasnya, Sudah ada fasilitasnya. untuk memancing para pemilik sanggar, para pelaku seni untuk tetap bertahan melestarikan kesenian ini. Ya. Nah, untuk Taman Budaya itu menyediakan sarana tempat kegiatan, lomba, pagelaran, pameran, itu di Taman Budaya. Dan antara bidang kesenian dengan Taman Budaya itu dia kerjasama. Oke. Ya. Nah, kemudian bagaimana supaya kesenian yang tumbuh di daerah ini untuk diketahui oleh daerah lain? Itu tugasnya pariwisata. Oke, berarti Dia memang menjual, ya. punya peran masing-masing Punya peran gitu. masing-masing. Dia sifatnya pariwisata itu untuk menjual, Mempromosikan gitu Pak ya. ke daerah-daerah lain. Itu pada waktu itu ya kerjasama antara 3 instansi kok cukup bagus. Nah, sekarang yang saya rasakan karena kebetulan saya pensiun tahun 1999, tahun 2000 masuk era otonomi. Nah, setelah masuk era otonomi, dana dari pemerintah untuk beraktivitas dalam kesenian itu sangat berkurang. Oke. Ya. Nah,
hal apa nih yang kira-kira menurut Pak Yusuf kenapa bisa terjadi seperti itu? Ataukah memang pada saat era pada saat itu tuh ada kepentingan lain atau ada hal yang memang mendesak sehingga harus untuk pelaku seni atau kesenian ini harus dikurangin terlebih dahulu? Sebetulnya itu bukan pengurangan ya, karena perubahan ada dulu perubahan itu pertama kementerian. Tadinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di situ ada Dirjen Kebudayaannya. Oke. Ya. Kemudian ada perubahan itu nama kementerian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Ya. Itu masalah kebudayaan dipegang oleh Kementerian Pariwisata. Untuk Dikbud itu hanya pendidikan nasional. Okay. Ya. Jadi menangani masalah perkembangan bidang seni ini ditangani oleh pariwisata. Akhirnya jatah dari Dikbud itu sudah berkurang. Oke, baik, karena ada pemecahan-pemecahan ada dari pemecahan-pemecahan. strukturisasi Pak Ya, ya, lebih ke sana ya. ya. Oke. Nah, kalau untuk kita di Bengkulu sendiri Pak Yusuf, bagaimana Pak setelah pada saat itu terjadi perkembangan seni yang ada di Bengkulu, apa nih yang Pak Yusuf rasakan? Dari masyarakat juga turut menjadi tidak semangatkah? Dari pemilik sanggar juga tidak semangat atau seperti apa? Sebetulnya grup-grup kesenian itu untuk mengembangkan kreativitas dan aktivitasnya itu kalau ditunjang ditunjang biaya pemerintah. Karena aktivitasnya itu biaya cukup mahal ya. Jadi struktur pemerintahan ada perubahan tadi itu sudah pendidikan dinas nasional itu sudah berkurang menangani masalah terutama fasilitas biaya ya. Oke. Kemudian dikembalikan lagi. Sekarang sudah dikembalikan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah dikembalikan lagi. Oke, berarti sekarang Ya. sudah mulai akan tumbuh lagi, berkembang lagi Pak ya. Nah, di daerah provinsi sudah berubah lagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah kembali seperti semula. Oke, karena memang untuk satu sanggar seni itu butuh biaya juga yang cukup besar. Ya, cukup. Baik mulai dari alat-alat keseniannya, terus aktivitasnya juga harus latihan, mungkin juga harus berangkat ke daerah lain untuk mengikuti festival. Ya. Nah, kemudian antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Taman Budaya sekarang ini kelihatannya kerjasamanya kurang sinkron sekarang. Seperti seakan-akan mereka berdiri sendiri-sendiri. Jadi pembagian tugasnya itu ya, kalau tadinya Taman Budaya itu untuk tukang masak, apa yang akan dimasak itu disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi ada bahan dikasihkan ke Taman Budaya. Kalau sekarang sepertinya itu tidak berjalan seperti itu Pak ya? Iya, sekarang berdiri sendiri-sendiri. Baiklah Pak Yusuf, kita tahan lagi nih obrolannya Pak Yusuf. Kita lanjut ngeteh dulu. Dan pemirsa Opini, untuk Anda yang ingin ngeteh dulu, kami persilakan untuk ngeteh. Karena kenapa? Kami akan kembali lagi setelah yang akan lewat berikut ini.